Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Umi. Oke. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sudah sarapan? Belum. Belum. Oke. Nah, kegiatan hari ini apa? Bahasa Jawa. Ada yang tahu? Bahasa Jawa. Sarapan. Persepsi pada pagi hari ini? Kalau Jumat ngapain, Dek? Sholat. Kultum. Iya, sekarang jadwalnya siapa ya? Sudah ada orangnya? Aku nggak ada bukunya. Ya. Sebelum kita memulai kultum, kita berdoa dulu ya. Baik. Oke. Sika berdoa. Istiqomasib. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi rabb Muhammadin nabiyya wa rasulah. Arzuqni fahma. Amin. Amin. Oke. Salam Abita. Oh, bangga Indonesia tanah airku, merah putih. Salam Al-Furqan. Salam berprestasi, jaya, jaya, jaya. Semangat pagi. Gimana, bisa nggak? Semangat pagi, 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 luar biasa. Ya, nah, hari ini kita mau nyanyi apa? Nyanyi
Burung kakak tua. Burung kakak tua. Burung kakak tua. Ini anak. Burung kakak tua juga bisa deh. Nggak tahu. Ini apa hari ini? Garuda Pancasila? Martabak. Enggak hafal. Halo Bandung Us. Halo Bandung. Halo. Halo. Martabak Us. Apa ya? Bandung ya. Ya. Kita nyanyi Halo Bandung ya. Ya. 1, 2, 3. Halo, halo Bandung, kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Lama beta dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari bung rebut kembali. Apa Lus? Oh, enggak hafal. Terus nyanyi apa? Nyanyi sendok. Siapa dong? Aku punya Iya. buket. Nah, kita langsung saja ya. Yang kultum hari ini Mas Ashraf Syed Ataraihan sama Mbak Almira. Mbak Amira Yumna. Oke, sudah siap? Ya. Oke, nah kultum pada pagi hari ini dipimpin oleh Usrisa. Us mau tanya Us. Besok Iya. yang kultum siapa? Nanti ya, nanti menyusul. Oke. Nanti jam berapa Us selesainya? Selesainya nanti jam 8.15 insya Allah. Alhamdulillah. Ya, silahkan Usrisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk siapa nih? Ya, sebelum memulai kultumnya, yang anak-anak selain yang kultum, mic-nya dimatikan. Silakan mic-nya dimatikan. Iya, di-mute mic-nya. Videonya dihidupkan. Videonya yang belum dihidupkan, silahkan dihidupkan. Sudah semuanya? Oke, untuk yang pertama, silahkan Mas Atar terlebih dahulu. Mbak Amira Yumna nanti yang kedua ya. Oke, silahkan Mas Atar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd.
Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita kesehatan sampai hari ini. Salawat dan doa selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman yang berbahagia, syukur mempunyai makna yaitu berterima kasih dan menerima sepenuh hati akan anugerah atau nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita tidak bisa menghitung, mengira berapa banyak nikmat yang Allah berikan, mulai dari nikmat kesehatan, nikmat iman, nikmat masih bisa berpikir, dan berbagai nikmat lagi yang tak bisa kita hitung satu persatu. Namun yang menjadi permasalahannya adalah mengapa kita tidak bisa bersyukur akan semua nikmat yang Allah berikan. Dan mengapa kita selalu berpikir bahwa nikmat itu berupa materi dan uang. Pemikiran seperti ini sebenarnya sangatlah fatal. Karena apabila kita berpikir seperti ini, kita termasuk orang yang kufur. Sebagaimana firman Allah, wa idzadana rabbukum lain syakartum lazi tanakum walain kafartum inna azabi lasyadid, yang artinya adalah sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami menambah nikmat kepadamu dan jika kamu mengingkari nikmatku maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Maka dari itu apabila kita tidak ingin masuk ke dalam golongan orang yang kufur itu, maka hendaknya kita bersyukur. Dampak positif dari bersyukur yakni menghilangkan rasa sombong dan angkuh, menyadarkan diri bahwa semua yang dimiliki adalah kepunyaan Allah semata, menyadarkan diri bahwa kita lebih beruntung daripada orang lain, membuat hidup kita lebih bahagia. Apabila kita tidak ingin kufur, maka kita jangan pernah sekali-kali memandang ke atas, tapi cobalah memandang ke bawah. Karena dari situlah kita akan tersadar bahwa seberuntungnya kita dibanding orang lain. Demikian ceramah singkat yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Mas Atar. Untuk yang kedua yaitu Mbak Amira Yumna, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji serta syukur kita hadirkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia-Nya yang senantiasa memberi keberkahan dan rahmat-Nya kepada kita semua. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita termasuk orang-orang yang menerima syafaat beliau. Di sini saya akan berbagi tentang kejujuran. Berbicara karena kejujuran berkaitan erat dengan adab dalam berbicara, karena kejujuran ini sangat penting di kehidupan kita sehari-hari. Kejujuran menjadi sebuah pilar dalam akhlak Islam
dalam menanamkan jiwa atau karakter jujur kepada anak-anak. Tentu harus dibiasakan sejak kecil waktu usaha yang tidak sebentar. Lalu bagaimana menanamkan perilaku jujur itu kepada anak-anak? Anak harus selalu diperlakukan dengan baik dan mereka harus diajarkan bahwa berbohong itu tidak boleh. Bahkan di dalam agama Islam, itulah yang terkadang luput bahwa berbohong kepada anak-anak tidak apa-apa. Nabi Muhammad SAW juga mengingatkan kita di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yaitu barang siapa yang berkata kepada anak kecil, kemarilah engkau, akan aku beri sesuatu, lalu ternyata tidak memberi apa-apa, maka perbuatan tersebut dianggap sebuah kedustaan. Maka itulah yang tidak boleh dilakukan oleh orang tua, karena sikap tidak jujur tersebut dapat ditiru oleh anak-anak. Sekian kultum tentang kejujuran yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk Mbak Amira Yuna. Oke, sekarang Ustazah mau tanya, selain yang kultum, tadi teman-teman kita yang kultum tadi membahas mengenai apa? Ada yang bisa menjawab? Bersyukur. Iya, bersyukur kepada Allah. Iya, tentang kejujuran. Oke, sekarang Ustazah mau tanya, hari ini, pagi ini, anak-anak sudah bersyukur atau belum? Dah. Anak-anak sehat? Iya, anak-anak sehat semua kan? Tidak ada yang sakit? Iya, tenang dulu, Mas Ezar. Alhamdulillah. Nah, sekarang Ustazah mau tanya, kalau anak-anak sakit, kira-kira kalau dibelikan makanan yang enak, contohnya apa ya? Sate. Ketika sehat kan makanan sate itu enak. Ketika sakit gigi contohnya, makanan sate itu jadi enak apa jadi nggak enak? Enggak. Enak. Jadi nggak enak. Terus Aku makan sate, gigiku langsung copot. Nah, kemudian kalau lagi sakit, terus dikasih es krim, es krimnya jadi enak apa jadi nggak enak? Oh, enak. Oh, tetap enak. Oh, untuk es krim tetap enak ya. Nah, contoh Meskipun sakit gigi mana tetap enak. Oh iya. Nah, contoh kecil dari bersyukur kepada Allah yaitu bersyukur mengenai nikmat kesehatan. Kalau saja nikmat kesehatan kita punya makanan. Iya. Tadi sampai mana Ustazah lupa kan? Kalau misalnya nikmat sehat kita dicabut oleh Allah sebentar saja, pasti kita langsung ingat kepada Allah kan. Tapi kalau misalnya lagi sehat, lagi kayak sekarang ini, nggak sakit, tetap sholat apa enggak? Tetap ingat Allah apa enggak? Sholat. Alhamdulillah.
Iya, jadi apapun keadaan kita, apapun kondisi kita, mau kita sakit, mau kita sehat, tetap harus bersyukur kepada Allah. Nah, seharusnya ketika kita bangun tidur, kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa terlebih dahulu untuk bersyukur kepada Allah. Kemudian ketika kita bersyukur, pasti Allah menambah nikmat. Dan ketika kita mengingkari nikmat Allah, maka sesungguhnya siksa Allah sangat pedih. Kemudian yang kedua dari Mbak Amira Yumna tentang kejujuran. Ustazah mau tanya, siapa anak-anak di sini yang sering sholat duha? Angkat tangan. Jujur ya, jujur loh ini. Aku telat, Us. Oke. Iya. Telat satu kali. Tidak pernah. Tidak pernah. Pernah Oke. satu kali toh. Dua. Aku 4 rakaat. Ya. Yang sudah melaksanakan sholat duha, tetap dilaksanakan ya. Untuk yang belum melaksanakan sholat duha, kan setiap hari diisi buku komunikasinya ya. Nah, itu untuk sholat-sholatnya diisi dengan jujur aja, nggak apa-apa. Kalau misalnya hari ini nggak sholat duha, jangan dicentang sholat duha, nggak apa-apa, dikosongin aja. Harus berperilaku jujur. Karena kejujuran itu harus ditanamkan sejak kecil. Nah, contoh kecil yang tadi sholat. Walaupun anak-anak mencentang sholat, Ustazah tidak tahu anak-anak sholat apa tidak, tetapi ada Allah yang melihat. Ada Allah yang melihat dan malaikat yang mencatat. Misalnya, anak-anak mencentang sholat duha. Ternyata anak-anak tidak sholat duha hari itu. Nah, malaikatnya menulis bahwa anak-anak itu berbohong. Seperti itu. Jadi harus berperilaku jujur ya. Mulai hari ini Ustazah minta buku komunikasinya diisi dengan jujur. Kalau misalnya tidak sholat duha, tidak apa-apa, tidak dicentang, dikosongin saja. Setuju? Setuju atau tidak? Oke, setuju. Oke, setuju. Sekarang Ustazah mau tanya, kalau misalkan anak-anak lagi pergi ke sebuah tempat, kemudian di depan anak-anak itu ada seseorang yang menjatuhkan uang, misalnya uang 100.000. Kemudian orangnya sudah jauh nih. Anak-anak mengejar orang tersebut atau mengambil uang tersebut kemudian masukin ke kantong. Anak-anak pilih yang mana? Mengejar orangnya. 100.000 loh. 100.000 loh. 100.000 lumayan loh, banyak loh. Alah, nggak usah. Yang penting kita harus. Yang penting kan dapat pahala daripada. Alhamdulillah, Masya Allah. Iya. Nah, jadi contoh kecil seperti itu ya. Ketika ada seseorang yang menjatuhkan. Iya, sebentar. Ketika ada seseorang yang menjatuhkan uangnya, walaupun uangnya 100.000, itu kita usahakan kembalikan. Kalau misalnya orangnya sudah jauh, kita berikan kepada, misalnya kalau di situ ada satpam, ya kita beritahu kepada Pak Satpam, seperti itu. Jadi harus jujur ya. Oke, selanjutnya. Oh iya, kemarin Ustazah mau tanya nih. Kemarin kan guru bahasa Inggris kemarin siapa namanya? Us Andri. Iya, Us Andri. Kemarin kenapa ketika Us Andri menjelaskan anak-anak rame? Jujur loh ya, harus jujur. Kenapa? Aku
coba itu Enggak ramai sendiri. coret-coret. Iya, ada yang coret-coret juga, ada yang banyak yang ngechat di grup chat. Aku mau itu loh, mau hapusin coret-coretnya tapi nggak bisa, Oh iya. Selesai jam berapa, Us? Nah, sekarang iya Ustazah mau beritahu nih. Pertanyaan selesai jam berapa? Kita setiap persepsi Zoom, kita selesainya jam 8.15. Kita mulai persepsi Zoom jam 7.15. Kemudian ketika ada pembelajaran tambahan, nanti setelah 8.15, Ustazah berikan istirahat. Ustazah berikan istirahat 15 atau 10 menit. Kita mulai jam 8.20 atau jam 8.25. Nanti kita selesainya jam 8.50 atau jam 9. Itu patokan setiap hari. Paham anak-anak? Nah, jadi seperti itu ketika Zoom persepsi pagi mulainya jam berapa anak-anak? 7, jam 7.15. Iya, jam 7.15. Anak-anak harus sudah ada di depan handphone atau di depan laptopnya masing-masing untuk melaksanakan Zoom. Kemudian selesai Zoom persepsi pagi jam berapa? 8.15. Iya, jam 8.15. Kemudian ketika ada pembelajaran tambahan, ketika ada pembelajaran Zoom, mulainya jam berapa? 8.15. 15. Iya, jam 8.15 itu kan selesai persepsi Zoom pagi. Nah, 8.20, Us. Iya, jam 8.20. Selesai mulai pembelajaran Zoom itu jam 8.20 sampai jam 8.50 atau jam 9. Nah, Ustazah tidak akan melebihi untuk jam itu. Jadi, untuk anak-anak yang misalnya sakit, tiba-tiba sakit ketika Zoom, boleh ini coba lihat di Zoom-nya masing-masing ada tulisan reaction. Ada semuanya? Ada. Nah, reaction itu ada angkat tangan, ada tanda jempol, ada tepuk tangan dan lain-lain. Nah, anak-anak bisa menggunakan reaction itu. Nah, tadi jam berapa? Nah, ada reaction itu ya. Ketika anak-anak sakit atau ketika anak-anak lagi berhalangan atau mau izin bertanya, silahkan menggunakan reaction itu ya. Jadi, Reaction mana, Us? itu loh yang di bawah. Ada nggak yang reaction? Ada nggak? Kalau mau tanya pakai itu. Oh, yang itu, yang di more, yang di titik 3 itu. Kalau yang di HP di titik 3 di samping itu. Oh, ini. Iya, maaf ya. Kalau yang di laptop di bawahnya langsung ada. Kirain mana? Nah. Oke, jadi mulai sekarang untuk kalau Zoom, mau tanya pakai ini. Kalau yang mau tanya yang angkat tangan. Itu. Halo. Iya, yang angkat tangan itu. Reaksinya nggak ada, di HP, Kalau yang di HP di titik 3. Kalau yang di HP di titik 3 samping itu, yang tulisan more. Coba diperhatikan semuanya. Selesai jam berapa, Tadi jam berapa, Mas Abimanyu?
Ustazah bilang tadi jam berapa? Ayo. 17.15. Jam Oke. 9. Jam 8.15. 11. Oke, semua dilihat. Iya. Semua dilihat. Bisa tenang dulu. Nanti Ustazah berikan waktu untuk kalian bertanya. Untuk reaksinya tadi udah ada semua, udah bisa semua? Udah. Belum. Aku udah bisa, Oke, yang udah bisa. Bisa. Iya, tenang Aku dulu. belum bisa, Iya, yang udah bisa, udah bisa. RET. Tulisannya RET. Oke, sebentar. Tenang dulu. Untuk yang sudah bisa, silahkan menggunakan reaction angkat tangan. Coba semuanya dilihat di samping, di bawah, di samping kiri. Udah, Samping kanan. Nah, itu ada tulisan more. Dipencet, terus kemudian ada reaction. Silahkan, coba Ustazah mau lihat anak-anak sudah bisa belum? Oke, sudah banyak yang bisa ya. Oke. Nah, sekarang dengarkan Ustazah. Dengarkan Ustazah ya. Mulai hari ini, Ustazah akan pantau anak-anak. Baik itu kelas Ibnu Rushdi ataupun kelas Ibnu Al-Haytham. Ustazah akan pantau nanti ketika pembelajaran yang lainnya, baik bahasa Inggris, BTQ, terus bahasa Arab dan lain-lain, anak-anak harus menggunakan ini, reaction ini. Jangan chat di grup chat sebelum Ustazah yang mengampu pelajaran meminta. Paham semuanya? Paham. Iya, ada yang bertanya? WC, Iya, silahkan. Recording gunanya apa? Apa? Ada yang bertanya? Recording gunanya apa? Recording gunanya apa? Nah, recording itu gunanya untuk merekam Zoom pembelajaran pada hari ini. Nanti masuk YouTube. Iya. Jadi setiap pembelajaran ataupun apersepsi itu untuk ustazahnya merekam Zoom pada pembelajaran hari ini. Jadi nanti akan dimasukkan ke YouTube. Jadi misalnya untuk hari ini ustazah tidak bisa memantau anak-anak, ustazah akan melihat dari YouTube siapa yang menghidupkan mikrofon saat pembelajaran atau apersepsi pagi. Nah, untuk iya. Ada tugas nggak? Iya, sebentar ya. Oke, sekarang ustazah mau tanya. Tadi kan ustazah sudah memberitahu tentang reaction ya. Kalau misal itu digunakan untuk ketika bertanya, anak-anak ingin bertanya atau anak-anak ada sesuatu hal atau tidak bisa mengikuti Zoom pembelajaran bisa menggunakan reaction tersebut. Nanti ketika dipersilahkan oleh Bapak atau Ibu Guru, itu silahkan menghidupkan mikrofon. Kalau belum, jangan ya. Sampai di sini paham? Dadah. Iya. Ya, sebentar ya, Mas Abimanyu. Iya, ada yang bertanya? Aku ada tugas enggak? Oke, untuk sebentar. Untuk Mas Andra, gimana Mas Andra? Izin ke kamar mandi. Oke, silahkan. Oke, yang bertanya ada tugas atau enggak? Untuk BTQ ada tugas. Tugasnya dikirim ke link yang Ustazah sudah share di grup masing-masing. Nah, baik grup Ibnu Al-Haytham atau grup Ibnu Rushdi ataupun grup yang kelas 3. Nanti setelah ini bisa diperhatikan grupnya dan dikerjakan tugasnya.
Oke, kita kembali. Ya, kita kembali yang tadi. Kalau misalnya Ya. Halo, tanya Us. Ya, Dari gimana? Wali Pano Us. Halo. Iya Pak, gimana Pak? Ini Pano sudah kelihatan dari situ belum? Oh sudah Pak. Oh ya, terima kasih. Ini kok enggak ada apa itu panggilan dari Pano gitu loh. Oh nggih Pak, Pak. Oh, sudah terima kasih kalau sudah diketahui. Ya, oke, untuk yang tadi kita kembali. Tadi Ustazah sudah menjelaskan tentang reaction. Nah, ketika anak-anak melanggar, ketika anak-anak menghidupkan mikrofon, ketika Ustazah memberi pelajaran, ataupun mengechat di grup chat, apa hukuman yang harus Ustazah berikan kepada anak-anak? Silahkan dari kelas Ibnu Rusdi ada yang mau memberi usulan? Membaca Al-Quran atau apa? Kalau yang Iqra 2 lembar, kalau Gimana tadi, bisa diulangin? bahasa Jawa ada tuh kelas. Sebentar. Tadi yang tadi bisa diulangin, membaca Al-Quran atau Iqra berapa lembar? Membaca Iqra 2 Al-Quran. lembar, Al-Quran setengah lembar. Oke. Kemarin Ustazah sudah berikan hukuman itu, tapi anak-anak tidak menghiraukan. Kemudian selain itu tambahannya, apa hukumannya? Ini dari anak-anak ya. Apa hukumannya? Coba ada yang bisa memberi. menulis Arab. Ya, menulis Arab. Apa aja, Us? Menulis Arab. Oke, menulis Arab. Sudah bisa menulis Arab semuanya? Belum. Waduh, lah terus gimana? Belum terlalu sih, Us. Oke, tenang dulu. Oke, sekarang Ustazah mau memberikan pilihan. Ketika anak-anak, iya, ada yang bertanya? Oke, sebentar dulu ya. Ada nggak suaraku? Bahasa Jawa ada tugas nggak, Us? Sebentar. Untuk bahasa Jawa, kan tadi jam 8.15, sekarang masih jam 8 lewat 1 menit. Kita masih ada waktu 14 menit. Oke, tadi sampai mana ya? Oke, untuk yang Bahasa Jawanya gimana, Us? untuk bahasa Jawa tidak ada tugas, silahkan melihat di video. Iya. Oke, yang tadi bisa kembali yang tadi. Oke, untuk yang anak-anak yang chat di grup chat ataupun mencoret-coret share screen yang Ustazah berikan, itu hukumannya sama ya. Hukumannya membaca, sebentar ya. Hukumannya membaca Iqra atau Al-Quran, dan Ustazah menambahkan itu, menulis di bukunya masing-masing, saya tidak akan mengulangi lagi sebanyak 10 kali. Silahkan Mas Atar mau tanya apa? Emang yang benar tuh share screen apa share screen? Yang benar apa? Share screen apa? Share screen. Share screen. Oke, yang benar itu share screen. Oh iya. Oke, untuk yang tadi setuju apa tidak, atau ada yang keberatan? Setuju. Dari kelas, coba dulu dari kelas Ibnu Rusdi yang keberatan silahkan angkat tangan. Yang keberatan dari kelas Ibnu Rusdi yang keberatan angkat tangan. Tidak ada.
7. Oke, dari kelas Ibnu Al-Haytham, yang keberatan angkat tangan. Oke, Mas Faris, keberatannya kenapa Mas Faris? Bisa dihidupkan mikrofonnya. Mas Faris. Oke, tidak ada tanggapan ya. Oke, berarti Ustazah anggap semua setuju. Untuk kelas Ibnu Mas'ud nanti akan diberi hukuman tersendiri oleh untuk kelas Ibnu Mas'ud nanti akan diberikan hukuman atau teguran tersendiri oleh Pak Dar. Untuk kelas Ibnu Rusdi dan Ibnu Al-Haytham nanti untuk sementara ini yang memegang Usmita dengan Usrisa. Paham semuanya? Iya, gimana? Hukumannya apa tadi nggak kedengaran? Oke, hukumannya apa tadi? Oke, hukumannya tadi membaca Iqra untuk yang masih Iqra dan membaca Al-Quran untuk yang sudah Al-Quran. Kemudian Ustazah tambah menulis saya tidak akan mengulanginya lagi sebanyak 10 kali. Membaca Iqra-nya bisa, membaca Iqra atau Al-Qur'annya bisa 1 halaman. 1 halaman seperti ini ya. 1 halaman itu cuma di depannya ini aja. Oke, paham semuanya? Paham semuanya anak-anak? Paham. Oke. Itu berlaku di semua pembelajaran ya. Itu berlaku di semua pembelajaran. Tidak terkecuali untuk pembelajaran-pembelajaran lainnya. Tetap Ustazah pantau. Nanti kalau misalnya pembelajaran BTQ Zoom, anak-anak rame, nanti guru mapelnya atau Usmita nanti akan memberitahukan ke Ustazah. Nanti Ustazah akan WA ke anak-anak. Oke, untuk Zoom pada hari ini ada pertanyaan? Enggak ada. Oke, coba lihat. Siapa yang bertanya? Dinda Us. Iya, gimana? Besok Sabtu tugasnya apa, Us? Oke, untuk tugasnya besok Sabtu tetap dipantau grupnya ya. Nanti kalau ada informasi Ustazah berikan kepada anak-anak. Yang pasti besok Sabtu tidak ada Zoom pagi. Nanti misalnya ada informasi untuk kegiatan besok Sabtu, Ustazah infokan di grup masing-masing. Ada pertanyaan lagi? Nggak ada. Oke, tidak ada. Ustazah anggap iya sudah mau selesai. Ustazah anggap setuju semua ya perjanjian kita tadi ya. Oke, siap. Oke, sekarang coba dilihat jamnya masing-masing. Sekarang jam berapa? 8:07. Oke, jam 8:07. Nah, sebelum jam 8:15, anak-anak tidak boleh bertanya, Us pulang kapan, Us selesainya kapan. Tidak boleh seperti itu ya. Oke, iya. Oke, dari untuk kultum hari ini sekian ya. Iya, gimana yang mau tanya silahkan. Ada sarapan soal enggak, Us? Oke, untuk hari Jumat, untuk sarapan soalnya Ustazah liburkan terlebih dahulu. Selain hari Jumat, nanti tetap ada sarapan soal. Tapi untuk yang hari Jumat, untuk yang hari Jumat Ustazah liburkan untuk sarapan soal. Anak-anak bisa melihat video dan iya, Mas Abimanyu sebentar. Oke, tadi sampai mana ya?
Untuk yang sarapan soal hari Jumat Ustazah liburkan. Untuk hari-hari lainnya tetap ada sarapan soal. Oke, dari Ustazah sekian. Ustazah mohon maaf kalau ada yang salah. Kalau Ustazah terlalu keras sama anak-anak, Ustazah minta maaf yang sebesar-besarnya. Keras kok, Us. Iya. Oke, Ustazah kembalikan kepada Usmita. Silahkan diperhatikan ya. Gimana anak-anak, sudah paham? Sudah. Intinya tadi apa? Intinya anak-anak ketika ada ustadzah atau bapak guru yang sedang berbicara, sebaiknya apa? Bersikap Sopan. iya, bersikap sopan. Jangan bicara sendiri. Kalau mau tanya, angkat tangan dulu, pakai reaction itu tadi. Terus bilang gini, Ustadzah, izin bertanya ya. Tuh, oke? Oke, Us. Dan jangan main chat ya. Ya, Us. Kecuali emang pengen tanya atau pengen izin kemana. Baru boleh pakai chat. Ada. Ayo, Us, pulang, Us. Oh iya, udah lapar. Pulang. Udah pulang. Pulang, Us. Pulang. Yang mau nyiapin siapa nih? Ya, yang mau nyiapin berdoa aja. Ada yang berani? Siapa? Ustazah aja. Ustazah aja. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Abimanyu, silakan disiapkan berdoa. Mana Mas Abimanyu? Abimanyu. Sikap berdoa. Istiqomah. Ya, berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebentar. Diulangi dulu. Diulangi dulu. Masa doanya kok celelean? Ayo diulangi dulu. Oke. Sikap berdoa. Berdoa dimulai. A'udzu Asyhadu an la ilaha illallah.
Ya, pesannya Ustazah tadi. Ya, Ustazah akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.